Shalom, kami dari Pemuda G3 IC mengucapkan Happy Anniversary yang ke-9 buat GPMK Sulut. Ya, semoga semakin semangat pelayanannya. Jadi berkat buat banyak jiwa. Kerja buat Tuhan selalu manis. Semangat terus. Terus Tuhan. Predikat Evangelism Day. Yeay. Semoga God bless you, guys. Untuk saudara-saudara yang rindu menopang pelayanan GPMK Sulut, dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar, dan jangan lupa mengirimkan bukti transaksi ke nomor WA Manajemen GPMK Sulut. Shalom teman-teman, puji Tuhan Yesus, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di tahun yang baru, tahun 2021. Kita tidak tahu pergumulan, tantangan hidup, persoalan hidup apa yang akan kita alami di sepanjang tahun 2021. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita, dan Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita saat ini yaitu tujuan hidup yang berdampak kekal. Tetapi sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami percaya di dalam Tuhan selamat kami yang hidup. Saat ini kami berterima kasih mengucap syukur kepadamu karena kami diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk belajar dari firman-Mu. Engkau yang menolong mempersiapkan hati kami supaya betul-betul hati kami tertuju kepada renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong supaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan atau mengikuti acara webinar ini. Kami tahu iblis tidak suka dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon supaya iblis tidak mengganggu konsentrasi kami. Terima kasih, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam kitab Filipi 3 ayat 7. Filipi 3 ayat 7 berkata demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah di satu saat kita merenung apa tujuan hidup kita? Teman-teman, baru-baru ini di YouTube diberitakan bahwa ada 7 orang yang punya uang triliunan, tetapi ada yang mati bunuh diri, ada yang dipenjarakan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita tarik pelajaran dari kasus ini bahwa damai di hati atau kebahagiaan itu tidak bisa dibeli atau tidak bisa ditukar dengan kekayaan, dengan uang, dengan apapun yang kita miliki di dunia ini. Nah, mungkin juga kita ingin menjadi orang yang terkenal, tetapi apa gunanya kita dikenal di mata dunia, seluruh dunia mengenal kita, tetapi Tuhan Yesus tidak mengenal kita. Nah, teman-teman, ada juga orang yang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, biaya yang besar. Mereka mengeluarkan biaya yang besar demi untuk kecantikan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita semakin hari semakin merosot, dan suatu hari nanti
kecantikan itu akan pudar. Dan firman Tuhan atau Tuhan Yesus tidak pernah memuji orang yang cantik, tetapi dia memuji orang yang rendah hati, orang yang mau beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya, tujuan hidup saya, karena saya dilahirkan di keluarga yang sangat miskin, saya ingin jadi orang kaya. Saya berusaha, kira-kira waktu saya masih kelas 4 atau kelas 5 SD, sebelum ke sekolah saya harus keliling di seputar pusat kota-kota Mobagu. Saya harus menjual tini tuan, pisang goreng, onde-onde. Sesudah itu saya ke sekolah. Setelah tamat SD tetap orang tua miskin. Saya juga ingin sekolah. Saya melanjutkan di sekolah menengah ekonomi pertama negeri Kota Mobagu, tapi taruhannya saya harus tinggal di salah satu keluarga pengusaha mebel. Jadi saya bekerja, setengah hari saya bekerja, setengah hari saya sekolah. Dan ternyata berhasil, saya bisa lulus di sekolah menengah ekonomi pertama negeri Kota Mobagu. Tetapi setelah lulus, orang tua juga masih tetap miskin. Dan tahun 1979, saya datang di Manado, saya bekerja di salah satu toko buku di Jalan Samratulangi. Setengah hari kerja, setengah hari sekolah. Tujuan apa? Saya berusaha belajar, saya berusaha membiayai studi saya. Dengan tujuan kalau saya berhasil dalam studi, saya bisa bekerja dan saya menjadi orang yang kaya. Tetapi pada tahun 1982, ketika saya duduk di kelas 3 SMKK Negeri Manado, disitulah saya mendengar berita Injil. Saya mendengar berita di atas segala berita. Dan saat itu saya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib karena memikul menanggung hukuman dosa saya. Jadi tujuan hidup saya berubah. Kalau dulu saya ingin bekerja keras, saya ingin belajar, saya ingin sekolah, saya ingin supaya saya berhasil dan mencari pekerjaan dan menjadi orang yang kaya. Tetapi tujuan hidup saya berubah. Siapa yang mengubahkan? Bukan guru saya, tetapi Tuhan Yesus, Roh Kudus yang mengubahkan hidup saya. Apa yang saya rencanakan tidak sama dengan apa yang Tuhan Yesus rencanakan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca di dalam kitab Filipi 3 ayat 7. Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, mari kita melihat kehidupan daripada Rasul Paulus sebelum dia bertobat, sebelum dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus ini sungguh-sungguh giat untuk Allah. Dia sungguh-sungguh ingin supaya dia dikenan, supaya dia berkenan kepada Tuhan Yesus. Dan tentu saja Rasul Paulus mengharapkan bahwa kalau dia mati, dia akan mendapat hidup kekal di sorga. Tetapi sayangnya Rasul Paulus ingin hidup memuliakan Tuhan, ingin hidup menyenangkan Tuhan Yesus, tetapi tanpa pengertian yang benar. Saya tidak ingin menjelaskan lagi tentang riwayat pertobatan dari Paulus. Kita semua sudah tahu bahwa Rasul Paulus ini dia seorang yang ganas. Dia mengejar-ngejar orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib karena memikul menanggung dosa-dosa dan kesalahan manusia. Tetapi dia ditangkap oleh Tuhan Yesus, dan ketika dia beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib karena memikul menanggung hukuman dosanya, hidupnya berubah. Kalau dulu dia mengejar-ngejar orang yang mau menyembah Tuhan Yesus, sekarang
ketika dia beriman sungguh-sungguh kepada karya pengorbanan Tuhan Yesus, hidupnya berubah drastis. Dia begitu giat memberitakan berita di atas segala berita. Dan di dalam Galatia 2 ayat 20 juga Paulus mengungkapkan, adapun hidupku ini bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kita melihat Rasul Paulus ini sebelum dia bertobat adalah orang yang ganas. Ketika dia bertobat, dia beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dia mempertaruhkan hidupnya. Dia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, kita membaca di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Kita membaca lagi Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Ayat 7 kita ulang baca lagi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam Filipi 3 ayat 6, di situ dijelaskan bahwa tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dia sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi Paulus mendirikan kebenaran menurut kebenarannya sendiri. Itu tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu di dalam Filipi 3 ayat 9 dia berkata bahwa dan berada dalam dia dan berada dalam Kristus bukan karena kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Setelah Paulus bertobat, betul-betul hidupnya diubahkan. Tujuan hidupnya hanya untuk memuliakan Allah. Karena memang di Perjanjian Lama juga di situ dijelaskan bahwa semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi Tuhan Allah menempatkan kita di dunia ini dengan tujuan, yaitu hidup memuliakan Allah. Efesus 2 juga ayat 10 dijelaskan di sana bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kita, bukan karena kesalehan kita, tidak. Tetapi kita diselamatkan, dibenarkan oleh karena kita beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban, mati di kayu salib karena memikul menanggung hukuman dosa kita. Nah, teman-teman, di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, Paulus menulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 berkata, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci.
Paulus di penjara, Injil anugerah atau Injil kasih karunia diberitakan. Dia di sidang, Injil anugerah atau Injil kasih karunia dia beritakan. Semua momen Paulus gunakan untuk memberitakan berita di atas segala berita. Oleh karena itu, berulang kali saya menjelaskan bahwa dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada kalimat yang mengatakan yang sangat penting kecuali di dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Itu yang Paulus beritakan seumur hidupnya. Dan taruhannya adalah nyawanya sendiri. Kepalanya dipancung. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dengan tujuan hidupmu, teman-teman? Apakah saat ini teman-teman sudah keranjingan di media sosial? FB? Kadang-kadang lupa makan, kadang-kadang lupa tanggung jawab kita karena sudah tergila-gila kita gunakan waktu kita di media sosial. Game. Pernah saya ingin bertemu dengan salah satu pejabat, dia seorang pejabat. Padahal pejabat ini dia banyak tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikannya. Tetapi ketika bawahannya, ketika orang-orang yang membutuhkan pejabat ini untuk berkonsultasi, dia hanya sibuk dengan game. Mengerikan itu, teman-teman. Jadi kalau saat ini kita tidak melatih diri kita, bagaimana nanti kita menjadi seorang pejabat? Kita akan menjadi seorang pejabat yang saya cerita tadi. Itu sangat mengerikan. Saat ini yang sudah tergila-gila dengan film India, film Korea, dan yang paling mengerikan, teman-teman, yaitu banyak sekarang, terutama anak-anak muda yang sudah keranjingan video porno. Iblis berhasil menyeret anak-anak muda zaman sekarang untuk tergila-gila di film porno. Padahal mereka sudah tahu bahwa film porno itu merusak 5 bagian otak. Kalau narkoba, dia hanya merusak 3 bagian otak. Dan kalau orang yang sudah keranjingan narkoba, itu hidupnya mengerikan. Apalagi narkolema, narkotika lewat mata alias video porno. Banyak anak-anak muda yang jatuh dalam dosa homoseksual dan lesbian. Semua itu berawal dari keranjingan nonton video porno. Kita tidak bisa berkarya untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk jemaat, apalagi berkarya untuk bangsa dan negara. Mengerikan zaman sekarang. Kalau kita tidak hidup bergantung kepada Tuhan Yesus, hidup kita itu akan hancur. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merenungkan kembali. Apa sih sebenarnya tujuan Allah menempatkan kita di dunia ini? Kalau saja kita menyadari bahwa Allah menempatkan kita di dunia ini dengan satu tujuan untuk memuliakan Tuhan, mengapa kita rela
hidup hanya untuk menyenangkan iblis. Dan semua yang kita kejar itu hanyalah bersifat fana, tidak berdampak kekal, tidak punya nilai kekal. Tapi itu yang kita kejar, itu yang kita cari. Mengerikan teman-teman. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang di kampus tidak ada kuliah tatap muka, semuanya daring. Tapi ada juga rukun-rukun yang sekalipun kuliah daring, mereka masih ada pertemuan untuk ibadah, masih ada ibadah rukun, sekalipun tidak seperti dulu. Di manakah mereka yang dahulu punya semangat yang berapi-api melayani Tuhan? Jangan-jangan mereka sudah tergila-gila dengan medsos. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagi teman-teman yang sudah memiliki iman yang menyelamatkan, bagi teman-teman yang sudah menyambut Yesus di dalam hati, tetap teman-teman, kalau mati teman-teman akan ke surga. Tapi ingat, jangan sampai nanti tunggu hajaran babak belur dari Tuhan Yesus, baru kita mau mengatakan, Tuhan Yesus, memang saya sudah jauh dari Tuhan. Jangan sampai Tuhan memperingatkan kita dengan keras. Jadi kalau saat ini kita sudah keranjingan di media sosial, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita menyerahkan dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan Yesus supaya menyadarkan kita semua bahwa kita hidup di dunia untuk melayani Tuhan. Masih ada banyak sekali orang yang belum mendengar berita di atas segala berita. Tegakah kita membiarkan mereka antri menuju ke neraka? Kalau kita tidak berubah, bahwa kita adalah orang yang egois, kita adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Karena kita dikaruniai oleh Tuhan Yesus talenta untuk memberitakan Injil, diberikan kesempatan untuk belajar bagaimana memberitakan Injil. Sudah berbagai-bagai metode yang kita latih. Tapi kita hanya kumpul pengetahuan untuk diri kita sendiri. Kita simpan, kita biarkan orang lain binasa masuk neraka. Karena kita sudah keranjingan di media sosial. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengejar sesuatu yang berdampak kekal, sesuatu yang punya nilai kekal. Itu yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Semua perbuatan baik yang kita lakukan, kita melayani Tuhan, itu baik, menyenangkan hati Allah. Tetapi kalau Injil tidak diberitakan lagi, kita capek bicara tentang berita di atas segala berita. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada sorak-sorai di sorga. Saat ini semakin sedikit orang yang mau memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Kita belajar dari Rasul Paulus. Hidupnya itu adalah orang yang jahat, orang yang ganas, mengejar orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita melihat setelah dia bertobat, betul-betul seumur hidupnya, dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Bahkan akhir hidupnya, kepalanya dipancung. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah sampai hari ini teman-teman masih membuka mulut teman-teman untuk memberitakan berita di atas segala berita? Tadi malam saya ada tamu datang di rumah.
Saya tidak membiarkan mereka pergi dengan percuma. Mereka harus mendengar berita di atas segala berita. Apa gunanya mereka datang di rumah? Saya sajikan makanan, kue. Itu cuma bernilai fana. Itu hanya berdampak sementara, fana. Tetapi apa yang suami saya sampaikan kemarin, apa yang saya sampaikan kepada teman-teman yang datang, itu berdampak kekal. Marilah kita mengejar sesuatu yang berdampak kekal. Karena kalau kita mengejar kekayaan, semua itu akan kita tinggalkan. Kita tidak akan membawa apa yang kita kejar di dunia ini. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu kalau di saat ini ada orang tua dari teman-teman, mungkin tante om, mungkin opa oma, mungkin kakak adik, keluarga yang mungkin saat ini sedang bergabung dan yang belum pernah membuka hati menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jangan terlambat. Milikilah iman yang menyelamatkan. Mungkin ada yang bertanya, apa itu iman yang menyelamatkan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau ada yang bergabung, saya ingin menjelaskan lagi, apa itu iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan, pertama, Bapak Ibu harus sadar bahwa Bapak Ibu saudara-saudara orang berdosa. Bapak Ibu saudara-saudara tidak dapat menghapuskan dosa dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan baik memang baik. Allah senang kalau kita rajin berbuat baik. Tetapi perbuatan baik tidak bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Karena Mazmur 49 ayat 8 dan 9 berkata bahwa tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Itu pertama Bapak Ibu, saudara-saudara. Kedua, iman yang menyelamatkan bagian kedua. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, firman yang sudah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Bahwa Yesus itu adalah Allah, firman yang menjadi manusia. Firman Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan surga, yang menciptakan Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Itu syarat kedua, kita harus percaya. Sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, firman yang sudah menjadi manusia. Iman yang menyelamatkan bagian yang ketiga, yaitu kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib karena memikul menanggung dosa-dosa dan kesalahan kita. Bukti keajaiban kasih Tuhan Yesus, yaitu Allah rela tinggalkan surganya yang mulia menjadi manusia di dalam pribadi Tuhan Yesus. Dia lahir di kandang yang hina yang baru-baru kita rayakan pada tanggal 25 Desember. Apa yang dia alami? Tuhan Yesus dihina, diludahi, dianiaya, dicaci maki, dipakaikan mahkota duri. Dalam keadaan lapar sebagai manusia, ia mendaki bukit memikul salib. Dan cambuk yang dicambuk di tubuh Tuhan Yesus bukan seperti cambuk kuda atau cambuk sapi. Tetapi di ujung cambuk itu ada banyak logam-logam tajam. Ketika cambuk itu ditancapkan di tubuh Tuhan Yesus, ketika ditarik, maka tercabik-cabiklah daging dari Tuhan Yesus. Darahnya tercurah. Karena dia bersalah? Oh tidak. Dia tidak bersalah. Dan saat dia menderita, teman, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan Yesus masih mampu untuk membela dirinya. Karena dia Allah yang berkuasa.
Apa buktinya? Petrus memotong telinga dari Malkus. Tuhan Yesus hanya ambil telinganya, ditempelkan di telinganya, tidak menggunakan benang atau jarum. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus dia masih mampu, masih sanggup untuk membela diri. Tetapi kenapa dia tidak membela diri? 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita sebenarnya adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karena Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23a. Semua orang tidak mau masuk neraka. Semua orang suka supaya ketika dia meninggal dunia, dia masuk surga. Tetapi sayang, ada banyak orang ingin masuk surga, ingin dosanya dihapuskan dengan cara mereka sendiri. Apa itu? Berbuat baik. Berbuat baik memang baik, Allah senang kalau kita rajin berbuat baik. Tetapi perbuatan baik tidak dapat menghapus dosa-dosa kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di dunia ini tidak ada orang yang dihukum karena dia sombong. Tetapi kesombongan itu sangat dibenci oleh Allah. Dan hukumannya adalah neraka. Di dunia ini tidak ada satu nabi, tidak ada satu rasul pun yang mampu sanggup membereskan, menyelesaikan masalah dosa kita. Kecuali di dalam Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus. Tidak ada cara lain. Satu-satunya jalan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita harus percaya sungguh-sungguh akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tempat menyelesaikan dosa hanya ada di dua tempat. Di kayu salib dan di neraka. Kalau kita berkata, saya kan ini orang baik, saya kan ini pelayan, saya kan ini rajin berbuat baik, saya ini banyak memberikan persembahan. Semua kebaikan itu, kalau kita tidak percaya, kita akan bawa ke neraka. Tetapi kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara mengatakan, iya betul, saya orang berdosa. Saya tidak bisa menghapuskan dosa saya dengan cara saya sendiri, yaitu berbuat baik. Dosa-dosa dari Bapak, Ibu, Saudara-saudara diselesaikan, dibereskan di atas kayu salib. Kalau kita tidak mau mengakui bahwa perbuatan baik itu tidak bisa menghapus dosa-dosa kita selesaikan di neraka. Jadi hanya ada dua tempat penyelesaian dosa. Di neraka dan di kayu salib. Iman yang menyelamatkan bagian yang keempat. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pernah mati, tapi bangkit dan tidak pernah mati lagi. Semua nabi, semua rasul, semua orang-orang percaya di Perjanjian Lama, bahkan orang-orang percaya yang menjadi percaya di dalam Perjanjian Baru, mereka sudah mati dan belum bangkit.
Tetapi Tuhan Yesus, dia manusia yang pernah mati, tapi dia bangkit. Mengapa dia bangkit? Ya karena dia Allah. Yohanes 10 ayat 17 dan 18 berkata, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan aku berkuasa menerimanya kembali. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebagai manusia dia mati, tetapi dia bangkit. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Segala kuasa baik di sorga maupun di bumi telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Itu syarat keempat. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pernah mati, tetapi bangkit, hidup selama-lamanya, dan tidak pernah mati lagi. Iman yang menyelamatkan bagian yang kelima, yaitu kita harus percaya bahwa keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang kekal, masuk surga adalah kasih karunia, hadiah gratis dari Tuhan Yesus. Hadiah gratis itu diberikan kepada orang seperti kita, manusia yang tidak layak. Tetapi dia menawarkan itu. Dan banyak orang bilang, oh, masa terlalu gampang. Masa orang dosa banyak, kong satu orang mau tanggung. Itu kasih Tuhan Yesus yang dibuktikan di atas kayu salib. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Luar biasa kasih Allah terhadap kita manusia yang berdosa. Tidak ada kasih yang bisa menandingi, yang bisa menyaingi kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah itu mengasihi kita. Di sisi lain Allah itu mengasihi kita. Tapi di sisi lain Allah itu membenci dosa. Dia adil. Bagaimana kasih dan keadilan Allah bisa bertemu? Kasih dan keadilan Allah bisa bertemu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Bagaimana Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang sampai saat ini belum pernah menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, atau sudah pernah menyambut, tapi sampai saat ini masih ada keraguan-raguan. Saya akan ajak Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang mau menyambut Tuhan Yesus di dalam hati saya. Saya akan tuntun dalam doa bagaimana menyambut Tuhan Yesus. Mungkin Bapak, Ibu, teman-teman tanya, bagaimana itu terima Tuhan Yesus? Kita masih di kandungan, kita so Kristen. Kita so pelahi, kita jadi Kristen. Kita so dibaptis. Apalagi kita mau terima Tuhan Yesus. Kalau pernyataan kita seperti itu, tempat kita bukan di sorga. Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Maksudnya pintu hati. Kalau kita membuka pintu hati kita, menyambut Yesus di dalam hati, Yesus akan tinggal di dalam hati kita selama-lamanya. Dan kita menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 11 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terus bagaimana?
Kalau kita menyambut Yesus, Yesus tinggal di hati. Besok kita ada peluang untuk jatuh ke dalam dosa. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, apakah Tuhan Yesus membiarkan kita, meninggalkan kita, keluar dari dalam hati kita, dari dalam kehidupan kita? Tidak. Yohanes 10 ayat 28 berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti, jadi kata pasti, bukan mudah-mudahan. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut dari tanganku. Kalau ada kuasa iblis bisa merebut kita dari tangan Allah, itu berarti iblis lebih kuat dari Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus. Tetapi tidak. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah firman yang sudah menjadi manusia, mampu, sanggup menjaga keselamatan kita. Bagaimana kalau kita jatuh ke dalam dosa? Apalagi kalau dosa itu sengaja. Kita sengaja. Dia akan hantam kita. Dia akan hajar kita babak belur. Ibrani 12 ayat 6. Sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita sudah menjadi anak Allah dan kita berbuat dosa, apalagi dosa sengaja, cepat-cepatlah kita datang kepada Tuhan Yesus. Mengaku akan dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 8 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi yang Allah di dalam Kristus Yesus butuhkan untuk kita yang sudah percaya, yang sudah membuka hati menerima Yesus, pengakuan kita yang tulus ketika kita jatuh ke dalam dosa. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kita yang sudah berada di dalam Kristus karena iman kita kepada pengorbanannya di atas kayu salib, kita tidak akan dihukum lagi di neraka. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan kita mencuri, kita akan dihukum di penjara kalau kita ketahuan. Tetapi keselamatan itu kekal dan dipegang oleh tangan Allah yang begitu ajaib. Kesetiaan kita bukan bergantung, kesetiaan Allah terhadap kita bukan bergantung pada kesetiaan kita yang rapuh. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya akan tuntun bagaimana berdoa menerima Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ikutilah kata-kata saya. Kalau saya mengatakan Tuhan Yesus, Bapak Ibu saudara-saudara atau teman-teman yang masih ragu, ikut kata-kata saya. Katakan, Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Saya tidak dapat menghapuskan dosa saya sendiri. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah firman yang menjadi manusia. Saya percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib karena memikul, menanggung hukuman dosa saya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, hidup selama-lamanya dan tidak pernah mati lagi. Saya percaya bahwa keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang kekal, masuk surga adalah kasih karunia hadiah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati saya. Hapuskan semua dosa saya. Tinggallah di dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kalau itu yang menjadi doa dari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan berjumpa di sorga. Bukan karena kita orang baik, tetapi kita ditebus, kita dibayar oleh Tuhan Yesus dengan darah yang mahal. Oleh karena itu 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu dia menjelaskan di bagian air. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah teman-teman yang selama mahasiswa yang bergabung atau sudah alumni yang masih tetap bergabung dengan tim pelayanan GPMK, apakah saat ini hati kita mulai menjauh dari Tuhan? Kalau hati kita, hidup kita mulai menjauh dari Tuhan, kita tidak lagi punya gairah, kita tidak punya lagi semangat untuk membuka mulut kita untuk memberitakan berita di atas segala berita. Puji Tuhan, sampai hari ini Kak Andi masih mau memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Itu menjadi teladan, menjadi panutan bagi teman-teman yang sudah mulai mundur. Memang keselamatan kekal, tapi apa yang kita kejar tidak punya lagi dampak yang kekal. Marilah kita mengejar sesuatu yang bernilai atau berdampak kekal, supaya Tuhan Yesus dimuliakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, saya Kiri Senggetan mengucapkan happy anniversary yang ke-9 tahun untuk GPMK Sulut. Semoga GPMK bisa terus menjadi alat atau sarana bagi kemuliaan nama Tuhan, baik dalam penginjilan dan pemuridan. Teruslah melakukan mal, menangkan, ajar, dan latih. Kabarkan Injilnya, Tuhan Yesus memberkati.